العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la taj'alu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, panjenenganipun para bapak, para ibu, jamaah pengaosan kang kula hormati, alhamdulillah, monggo kita tansah ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit wonten injing punika pinaringan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, dapat hadir di rumahnya Allah menunaikan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Allahumma amin. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Sampun bulan punapa nika Pak? Syawal tasih penawal napa? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sabibarem nika Dzulhijjah. Wonten bulan Dzulhijjah nika terkait dengan ibadah haji. Ibadah haji. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, beramal soleh, sebagaimana ungkapan Imam Hasan Al-Basri, inna min jazail hasanati al hasanatu ba'da. Di antara buah dari amal soleh kita, dari kebaikan kita, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh berikutnya. Dan mudah-mudahan ini termasuk bagian dari ibadah kita yang Allah memudahkan kita sebagai buah dari amal soleh kita selama bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sehat niku sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengingatkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hidup bukan hanya di dunia. Hidup bukan hanya di dunia. Bahwa Allah memberikan kita hidup dan memberikan sarana hidup. Allah memberikan kita hidup dan Allah memberikan sarana hidup.
Dan nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman. Nikmat iman. Karena dengan iman itulah kelak yang akan menjadikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang selama hidup di dunia, apakah dia tetap konsisten dengan imannya atau justru dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Ankabut yang awal, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja sementara mereka belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamanal kadhibin. Allah telah menguji orang-orang sebelum kita yang dengan ujian itu maka jelas mana orang-orang yang teguh dengan imannya dan mana orang-orang yang dusta dengan imannya. Karena itu iman bukan sekedar ucapan, tetapi ada ucapan, ada hati, ada amal. Dan salah satu wujud amal kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sebagaimana tema yang kami sampaikan, dahsyatnya perjalanan kampung akhirat. Napa wonten ingkang boten pitados babagan hidup setelah mati menika, Pak? Wonten boten? Kalau orang beriman enggak ada. Semua orang beriman mesti percaya bahwa akan hidup setelah mati. Maka Allah menyebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia mengalami hidup dua kali dan mengalami mati dua kali. Mengalami hidup dua kali dan mengalami mati dua kali. Kondisi hidup pertama kita yaitu ketika kita hidup di dunia. Kehidupan kita di dunia. Nanti hidup yang kedua adalah hidup ketika kita di akhirat. Kita di akhirat. Loh, kita nggak pernah tahu persoalan akhirat. Mengapa kita percaya? Kita nggak pernah tahu surga, nggak pernah tahu neraka, nggak pernah melihat. Mengapa kita percaya? Itulah yang namanya iman. Karena iman itu bukan sekedar dia merasionalkan. Oh, kalau nggak bisa di logika, nggak bisa dinalar, nggak percaya. Tapi orang beriman itu apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran dan hadisnya, maka dia percaya, dia beriman. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai As-Siddiq, orang yang jujur. Karena apa? Karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam logika orang Quraisy tidak mungkin Muhammad dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam. Logika mereka enggak mungkin. Karena apa? Rihlatas syita'i wasayf. Mereka biasa perjalanan dan itu membutuhkan waktu yang lama. Maka kalau orang itu hanya menggunakan akal manusia itu terbatas. Maka ketika sahabat Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal, temanmu Muhammad mengatakan begini, apa jawab Abu Bakar saat itu? Bahkan lebih dari itu, saya orang yang pertama kali membenarkan apa yang datang dari
Rasulullah. Itulah iman. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kampung akhirat, sebenarnya perjalanan hidup manusia itu mulai dari alam roh, dulu pernah saya jelaskan di majelis ini, kemudian di alam rahim, kemudian wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika sudah waktunya maka Allah akan memperjalankan kita berikutnya di alam dunia. Ketika selesai di alam dunia dengan qiyamatus sughra, apa kematian, maka kita akan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dan ini adalah perjalanan awal di akhirat. Maka ketika mayit nanti diantarkan ke liang lahatnya, keluarganya kembali, yang mengantarkan kembali, bahkan sekalipun sangat dicintai dan disayangi, tidak mungkin dia akan menemani. Karena nanti siapapun ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menemani kecuali apa yang dia perbuat dalam kehidupan di dunia. Maka pada saat itulah kita merasakan tentang amal-amal soleh kita selama di dunia. Orang yang kita cintai kembali, harta kita kembali, sahabat kita kembali, dan bahkan anak dan istri kita yang mengantarkan kita ke liang lahat kembali. Maka pada saat itu nanti datang dua malaikat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dan perlakuan malaikat kepada orang mukmin dan orang kafir berbeda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah menyebutkan fayatihi malakani, maka akan didatangi dua malaikat, fayujlisani, kemudian dua malaikat ini akan mendudukkan si mayit, fayakulani lahu, kemudian dua malaikat ini berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu. Ini yang disebut dengan fitnah kubur, pertanyaan malaikat kepada si mayit. Maka dua malaikat itu mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu. Fayaqul, karena dia seorang mukmin, dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat berkata kepadanya lagi, madinuk, apa agamamu. Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Loh, saged dihafal Pak nggih? Saged dihafal. Kayak persoalan jawab juga bukan sekedar hafalan Bapak Ibu sekalian, tapi terkait dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan, fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat kembali bertanya kepada si mayit, mahadar rajul alladzi bu'itsa fikum, bagaimana dengan laki-laki ini yang dia diutus untuk kalian. Fayaqul, kemudian mayit tersebut mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, kemudian masih ditanya lagi, wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui. Fayaqul qara'tu kitaballah, maka mayit mengatakan, saya membaca kitab Allah, fa amantu bih, kemudian aku beriman dengannya, wa saddaqtu, dan aku membenarkan. Jadi tiga perkara yang sangat dasar
Maka sampai ada istilah usulus salasah, 3 prinsip dasar. Apa? Mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, kemudian ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Rasulullah. Mengapa mengenal Allah? Karena kewajiban kita menyembah Allah. Sehingga manusia harus mengenal siapa zat yang disembah. Loh, kita nggak bisa melihat Allah, tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di alam semesta. Dengan indera yang Allah berikan, dengan penglihatan yang Allah berikan, dengan pendengaran yang Allah berikan, dengan hati yang Allah berikan, manusia bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di alam semesta maupun di dalam Al-Quran. Maka kalau orang itu semakin mentadaburi ayat-ayat Allah, apa yang muncul dalam diri orang itu? Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia, sehingga orang itu tidak semakin sombong. Ya, semakin sombong. Mengapa mengenal Allah? Karena kita makhluk yang lemah, Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Mengenal Rasulullah karena Rasulullah yang membawa risalah, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal agama Islam karena Islam agama kita, panduan hidup kita, jalan hidup kita, yang dengan itu akan membawa keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Maka ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Rasulullah. Apa agamamu? Islam. Bagaimana dengan laki-laki ini? Dia Rasulullah, dia utusan Allah. Artinya kita menyaksikan dan kita membenarkan terhadap utusan Allah, manusia pilihan Allah yang diutus untuk manusia, yang membawa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian dalam hadis tersebut dilanjutkan, fayunadi munadi fis sama, setelah orang mukmin tersebut menjawab dengan benar, dengan lancar, ada seruan dari langit, angkot sodako abdi, sungguh hambaku ini berkata dengan benar. Fa'afrisuhu minal jannah, maka berilah dia hamparan dari surga. Walbisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, kemudian bukakan pintu-pintu dari surga. Qal fayatihi min rohiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian dikatakan kepadanya, datangkan kepada mereka dengan bau yang harum, bau yang wangi, kemudian diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang laki-laki dengan wajah yang baik, dengan wajah yang menyenangkan, hasanus siyabi, dengan pakaian yang menyenangkan, thayyibur rihi, dengan bau yang sangat harum, bau yang sangat menyenangkan. Fayaqul, kemudian mengatakan, abshir, berikan kabar gembira, billadzi yasuruka hada yaumuka alladzi kunta tu'ad, berikan kabar gembira dengan apa
yang telah Allah janjikan kepada engkau pada hari ini. Fayaqulu lahu, kemudian mayit itu mengatakan, man anta, siapa kamu? Fawajhuka al-wajhu yaji'u bil khair, kamu datang dengan wajah yang baik, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menyenangkan. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ternyata yang datang dengan wajah berseri-seri, dengan pakaian yang menyenangkan, dengan bau yang harum, kemudian siapa kamu? Dinyatakan ana amaluka soleh, aku amalmu yang soleh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba perhatikan, ini tahapan awal perjalanan hidup manusia setelah kematiannya. Maka di alam barzah nanti ada yang namanya fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat, ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Maka orang-orang mukmin, kalau kita perhatikan hadis tadi, orang-orang mukmin itu amalnya akan menjadi pengantar dan penolong kebahagiaan dia. Maka sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan, beribadah, beramal soleh, hakikatnya kita sedang investasi kebaikan di akhirat, sehingga tidak ada yang rugi. Kadang lelah, kadang capek, kadang mengeluarkan biaya. Orang sedang tidur kita ibadah, orang sedang enak-enaknya istirahat kita datang ke masjid, ke majelis ilmu, mendengar pengajian. Itu investasi. Selama ini orang melihat investasi uang. Investasi uang digandakan dapat bertambah nilainya. Tapi ini bertambah nilai amal yang kita investasikan untuk akhirat. Untuk akhirat. Maka Rasul menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang dia mempersiapkan diri beramal untuk hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Nah, bagaimana perlakuan terhadap orang kafir? Ternyata berbeda. Sama. Rasulullah menyebutkan wa ya'tihi malakani, dia didatangi dua malaikat, fayujlisani, kemudian dua malaikat mendudukkannya, fayaqulani lahu, kemudian bertanya kepada mayit itu. Sama pertanyaan, man rabbuk, siapa Tuhan? Tapi karena dia tidak pernah beriman, dia tidak bisa jawab. Kalau dia disebutkan hahu la adri, saya nggak tahu. Kadang ada orang gampang kan, oh nanti bisa dihafal. Seperti anak itu kan pelajaran anak TK, hafalan. Padahal ini bukan persoalan hafalan, tapi persoalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, kemudian tanyakan lagi kepadanya, madinuk, apa agamamu? Fayaqul, kemudian dia mengatakan sama, tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian tanyakan lagi, mahadar rajul alladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini yang dia diutus untuk kalian? Fayaqul, dia mengatakan la adri, tidak mengetahui. Fayunadi munadi minas sama, kemudian datanglah seruan dari langit, an kadzdzaba, dia telah mendustakan, dia telah berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulnya. Mengapa? Karena tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya.
fa'afrisu lahu minan nar, maka hamparkan hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban minan nar, kemudian bukakan pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha, maka datang kepadanya kondisi yang sangat panas. Wasamumiha wa yudayyiku alaihi qabrahu, sampai menyempit kuburnya. Hatta takhtalifa fihi adlau, sampai apa? Tulang-tulangnya itu menyempit. Disempitkan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang laki-laki dengan wajah yang sangat buruk. Wa qabihus siyabi, dengan pakaian yang sangat buruk. Muntinurihi, dengan bau yang sangat busuk. Wa yaqul, kemudian mengatakan absir, berikan kabar gembira. Billadhi yasu'uka hada yaumukal ladzi kunta tu'ad, di hari yang dulu kalian mendustakannya. Berikan kabar gembira dengan keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan, di mana Allah akan membalas semuanya. Fayaqul man anta, dia sama bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyar, kamu datang dengan wajah yang buruk. Fayaqul, kemudian mengatakan, ana amalukal qabis, saya adalah amalmu yang buruk. Ini gambaran bagaimana manusia akan mengalami peristiwa yang luar biasa. Dan itu belum yang sebenarnya. Masih calon. Apakah dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Tapi sudah ada gambaran dari awal. Maka di alam barzah, Bapak Ibu sekalian, ini manusia nanti menunggu sampai datangnya hari kiamat yang disebut dengan kiamatul kubro. Jadi kalau di alam barzah tadi ada kiamat sugro, kematian, terpisahnya ruh dengan jasad, nanti menunggu sampai datangnya hari kiamat, kiamatul kubro. Semuanya menunggu. Kalau kita hidup di dunia, paling maksimal 100 tahun. Kita buatan Pak. Jarang orang yang usianya 100 tahun. Rata-rata Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sitin ila sabuin, 60 sampai 70. Kalau orang usianya sudah di atas 70 itu sudah luar biasa. Sudah diberi bonus. Maka di antara usia yang berkah itu adalah panjang, tapi kebaikannya juga panjang. Jadi usia yang panjang untuk banyak beramal soleh. Tapi di antara orang-orang yang diberi usia panjang itu sangat sedikit. Orang yang usianya di atas 100 itu jarang. Bahkan kadang-kadang usia 80 itu sudah secara fisik itu sudah nggak bisa menyangga keinginan, gitu. Inginnya masih punya keinginan besar, tapi fisiknya sudah tidak kuat. Usia 70 jalan, yang dulu usia 25, 30 jalan berkilo-kilo itu masih kuat. Usia 60 sudah berkurang, usia 70 sudah berkurang. Meskipun keinginannya sudah masih besar. Keinginannya masih besar. Kalau usia panjang tetapi tidak digunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh, rugi. Panjangnya di dunia itu tidak ada bandingnya dengan panjangnya di akhirat. Inna yauma inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'ud, seperti 1000 tahun. Maka di alam barzah tadi apa? Manusia menunggu sampai datangnya hari kiamat. Sejak
Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir itu akan menunggu. Nah, ketika datang hari kiamat, pada saat itu menjadi manusia terburuk nih. Kalau orang menjumpai hari kiamat, dalam hadis disebutkan dia adalah orang-orang yang dalam kondisi yang paling buruk imannya. Kenapa? Orang mengucapkan Allah itu gak bisa. Orang yang masih ada imannya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa dahsyatnya hari kiamat. Kita bisa bayangkan ketika ada bencana, ya, ada musibah. Itu padahal hanya lokal. Ya. Itu orang keluh kesahnya dan bahkan apa yang dilakukan oleh manusia itu untuk bisa selamat itu luar biasa. Apalagi kalau hari kiamat. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menghancurkan alam semesta, gunung ditumpahkan, air laut ditumpahkan, bahkan manusia mereka berlarian. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yuni. Orang sudah tidak memikirkan orang lain. Mungkin gambaran sederhananya ketika ada bencana itu orang nggak sempat berpikir kepada keluarganya. Suami tidak memikirkan istri dan anaknya, istri juga tidak memikirkan anak-anaknya. Semua memikirkan dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat dahsyat. Padahal ketika hari kiamat itu adalah perjalanan berikutnya di kampung akhirat. Ternyata masih banyak rangkaiannya. Mulai nanti setelah hari kiamat manusia dibangkitkan, kemudian manusia diperjalankan di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis ini Rasulullah menyebutkan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghuslan. Manusia kelak pada hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Berarti nyeker gitu. Nyeker. Telanjang dan tidak berkhitan. Jadi memang dalam kondisi yang manusia tidak bisa memikirkan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yanduru ba'dum ila ba'din. Ya Rasulullah, nanti manusia dikumpulkan keadaannya semacam itu, laki-laki dan perempuan. Mereka saling melihat. Jadi bayangan kita itu bayangan normal di dunia. Bayangan normal di dunia. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'du. Urusan pada saat itu lebih besar dari orang saling melihat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di padang mahsyar, Bapak sekalian, manusia itu diperjalankan, matahari didekatkan, ada yang keringatnya hampir menenggelamkan tubuhnya. Loh, kok kita tahu? Dari hadis Rasulullah. Kok percaya? Katakan dia. Namanya iman itu percaya, Pak. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu harus kita yakini, meskipun kita belum pernah tahu.
Sama loh, kok percaya surga, kok percaya neraka, kok percaya nanti ada hari berbangkit, karena memang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau orang itu tidak beriman, maka runtuh, Pak. Kalau orang itu nggak percaya terhadap hari akhir, itu kan runtuh. Karena apa? Di antara rukun iman, al imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Bahkan saya baca di bukunya Syekh Ali Muhammad Al-Solabi, Ali Muhammad Al-Solabi, itu ketika bicara tentang al-imanu bil yaumil akhir, itu iman kepada hari akhir, itu detail sekali bukunya, dimulai dari roh, ya, roh manusia, detail sampai perjalanan akhir surga dan neraka, dan itu akan dilalui manusia. Kalau orang nggak percaya berarti dia tidak beriman. Maka sebenarnya sederhana. Orang mukmin itu adalah mengimani, mempercayai, meyakini, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Termasuk ini. Manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka tidak berkhitan, dalam keadaan mereka telanjang bulan. Dan itu berjalan ribetnya. Kemudian nanti ada yang dihisab. Mereka juga harus mendapatkan pembagian amal. Ada yang dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada dari depan, ada di belakang. Yang itu menunjukkan semua adalah terkait dengan amal kita di dunia. Sampai pada akhirnya apa? Nanti apakah manusia itu di surga atau di neraka? Loh, kalau orang kafir bagaimana? Orang kafir sebaik apapun amalnya di dunia itu tidak sampai di akhirat. Dan sekarang kirame nggih. Loh, yang menemukan lampu, ngaten nggih. Yang menemukan lampu kan menerangi seluruh manusia, amalnya banyak. Semua orang pakai lampu. Loh, kalau dia nggak masuk surga, bagaimana dengan manusia yang mendapatkan manfaat itu? Berarti kan amal soleh. Berarti kan amal soleh. Maka keliru orang yang memahami dia tidak masuk surga. Bapak Ibu sekalian, orang amalnya diterima oleh Allah dan tidak, itu yang paling pokok adalah karena keimanan. Orang kafir meskipun banyak amalnya di dunia bermanfaat untuk manusia, tapi karena hal prinsip tidak beriman maka tidak sampai di akhirat amal dia. Tidak sampai di akhirat. Sama, berkorban, mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga. Bahkan dalam peperangan dulu ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy, Allah menghibur kaum muslimin. Fa in ta'lamu fa innahu ya'lamu kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian sakit, orang kafir sakit. Kalau kalian berkorban, mereka berkorban. Kalau mereka menghabiskan biaya, mereka menghabiskan biaya. Kalau kalian menghabiskan waktu, mereka menghabiskan waktu. Sama. Semuanya mengeluarkan tenaga, biaya, waktu, dan mereka juga berlelah-lelah dalam kehidupan di dunia. Tapi apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang mukmin karena keimanan dia masih mendapatkan pengharapan dari Allah, sementara orang-orang kafir di akhirat tidak ada pengharapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Maka perjalanan kampung akhirat itu yang perjalanan yang luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Maka kita persiapkan dalam kehidupan di dunia ini. Apa persiapan kita
dengan mentaati Allah, dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan setelah Ramadan kemudian Syawal kita juga melaksanakan ibadah siam, kemudian sekarang adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzul Hijjah, itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk melaksanakan ibadah kurban. Ini bentuk rasa syukur kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dia sangat mencintai anaknya, kemudian ketika datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya dilaksanakan, tetapi Allah ganti dengan domba. Maka monggo, mudah-mudahan kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dimudahkan dalam perjalanan di kampung akhirat karena amal-amal soleh kita dan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.